Menurut firasatnya, Syekh Ahmad Khotib Sambas akan menjadi orang besar di kemudian hari. Lalu Syekh Daud pun memanggil Syekh Ahmad Khotib Sambas yang tengah bersedih dan membawanya tinggal di rumahnya dan diberikan pendidikan secara intensif. Keputusan itu tidak pernah disesali Syekh Daud, karena terbukti ilmu yang dipelajarinya menghabiskan waktu 30 tahun, namun Syekh Ahmad Khotib Sambas menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat angin segar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan menyampaikan sebuah kisah dari Al-Alim, Al-Alamah, Al-Faqih, As-Sufi, Al-Waliyullahul Kutub Hadratus Syekh Ahmad Khotib Sambas, salah seorang ulama dari tanah air yang masyhur di Makkah, Mursyid Kamil Mukamil, sekaligus penggagas Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Syekh Muhammad Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi Al-Jawi, atau yang lebih kita kenal Syekh Ahmad Khotib Sambas, beliau lahir pada bulan Safar 1217 Hijriah, atau tahun 1803 Masehi, di daerah Kampung Dagang Kampung Asam, Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Beliau merupakan putra dari Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Nama Sambas adalah nisbah atau diambil dari nama suatu tempat yang berada di pantai utara, Kalimantan Barat, merupakan tempat kelahiran beliau. Sehingga nama beliau yang semula adalah Ahmad Khotib, kemudian ditambah menjadi Ahmad Khotib Sambas. Sejak kecil, Syekh Ahmad Khotib Sambas diasuh oleh pamannya yang terkenal sangat alim dan waro. Beliau menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, dengan berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas. Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami Kesultanan Sambas. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di kota asalnya, saat itu tepat berusia 19 tahun, beliau pergi ke Makkah dengan pamannya untuk melanjutkan pendidikannya. Beliau berguru kepada ulama-ulama Makkah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan Islam, khususnya tasawuf, yang menjadikannya terhormat pada zamannya karena tingkat spiritualitasnya. Di antara guru-guru Syekh Ahmad Khotib Sambas ialah Syekh Daud Ibnu Abdullah bin Idris Al-Fatani, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, Syekh Muhammad Sholih Rais, Syekh Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Al-Atar yang merupakan mufti mazhab Syafi'i, Syekh Abdul Hafiz Ajami, Syekh Ibnu Ali As-Sanusi, pendiri Thariqat Sanusiyah. Selain itu, Syekh Ahmad Khotib Sambas juga menghadiri pelajaran yang diberikan oleh Syekh Bisri Al-Jabarti, mufti mazhab Maliki, Sayyid Abdullah Ibnu Muhammad Al-Mirgoni, dan Utsman Ibnu Hasan Ad-Dimyati. Di Makkah, Syekh Ahmad Khotib Sambas menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu, kemudian menetap di Makkah. Dari pernikahannya, beliau dikaruniai 3 orang anak, antaranya Syekh Yahya, Siti Khadijah, dan Syekh Abdul Ghaffar. Menurut Naqib Al-Atas, Syekh Ahmad Khotib Sambas merupakan syekh dari 2 tarekat, yaitu Thariqat Qadiriyah dan Thariqat Naksabandiyah. Dengan menyatukan kedua thariqat tersebut, kemudian menjadi Thariqat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Terdapat kisah yang sangat menarik dari perjalanan hidup Syekh Ahmad Khotib Sambas. Ketika beliau masih berumur 4 atau 5 tahunan, saat dini hari pada akhir Ramadan, beliau menemani pamannya berwudu untuk sholat tahajud. Saat itu, sang paman melepaskan songkok putih dari kepalanya dan meletakkannya di kayu. Namun Syekh Ahmad Khotib yang masih kecil melihat songkok tersebut terbang, sedangkan pohon-pohon kayu di sekitarnya seperti bersujud. Sang paman mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam qadar, lalu beliau berdoa kepada Allah agar keponakannya, Ahmad Khotib, kelak menjadi seorang waliullah. Beberapa waktu kemudian, karomah Syekh Ahmad Khotib Sambas pun terlihat. Tiba-tiba,
Pohon asam yang terletak di tepi rumahnya berbunga dan berbuah sangat luar biasa, padahal saat itu bukan musimnya. Buah yang terletak di kanan Ahmad Khotib kecil itu rasanya sangat manis, padahal sebelumnya tidak begitu manis. Sedangkan buah yang terletak di sebelah kirinya rasanya sangat asam, padahal sebelumnya tidak terlalu asam. Ketika Syekh Ahmad Khotib Sambas pergi ke Masjidil Haram di sekitar halakoh ulama-ulama besar bangsa Arab yang sedang mengajar, ulama-ulama itu memintanya pergi meninggalkan halakoh mereka, karena menurut mereka, Syekh Ahmad Khotib Sambas tidak akan sanggup mengikuti pelajaran tersebut. Peristiwa tersebut diketahui oleh Syekh Daud Ibnu Abdullah Al-Fatani, salah satu ulama besar di Mekah, yang merupakan seorang Syekh Mursyid Kamil Mukamil dalam Thariqat Syatoriyah. Menurut firasatnya, Syekh Ahmad Khotib Sambas akan menjadi orang besar di kemudian hari. Lalu Syekh Daud pun memanggil Syekh Ahmad Khotib Sambas yang tengah bersedih dan membawanya tinggal di rumahnya dan diberikan pendidikan secara intensif. Keputusan itu tidak pernah disesali Syekh Daud, karena terbukti ilmu yang dipelajarinya menghabiskan waktu 30 tahun, namun Syekh Ahmad Khotib Sambas menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun. Syekh Daud Al-Fatani berpandangan bahwa Syekh Ahmad Khotib Sambas telah layak mempelajari ilmu-ilmu kesufian, maka Syekh Daud Al-Fatani merekomendasikan Syekh Ahmad Khotib Sambas untuk mendapatkan bayat kepada Syekh Syamsuddin. Dari seluruh murid Syekh Syamsuddin, Syekh Ahmad Khotib Sambas mendapatkan derajat yang tinggi. Sehingga ketika gurunya meninggal dunia, tempatnya digantikan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas. Sejak saat itu Syekh Ahmad Khotib Sambas telah dilantik menjadi Syekh Mursyid Kamil Al-Mukamil dalam lingkungan Thariqat Qadariyah. Syekh Ahmad Khotib Sambas memiliki beberapa karya yang berpengaruh, salah satunya ialah Fathul Arifin yang menjelaskan unsur-unsur dasar sufi sebagai janji kesetiaan, bayat, zikir, muraqabah, dan rantai atau silsilah spiritual Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Murid-murid Syekh Ahmad Khotib Sambas antara lain, Syekh Abdul Karim Al-Banteni Kiai Agung, yang kemudian meneruskan kepemimpinan Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, juga Kiai Tolha dari Cirebon dan Kiai Ahmad Hasbullah bin Muhammad dari Madura, keduanya merupakan ilmuwan. Kemudian Syekh Nuruddin yang berasal dari Filipina, dan Syekh Muhammad Sa'ad dari Sambas yang menyebarkan thariqat dari kalangan awam. Lalu Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dari Tasikmalaya, yang mendirikan pondok pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, dan masih banyak lagi muridnya yang terus mengajarkan ajaran thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Syekh Ahmad Khotib Sambas meninggal dunia di Makkah pada tahun 1289 Hijriah atau 1872 Masehi. Sahabat angin segar yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian untuk video kali ini, sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.